A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memang kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat. Keterkaitan hati kita dengan Allah itu bisa dengan zikir, bisa dengan sholat, bisa dengan membaca Al-Quran. Dan salah satu di antara zikir-zikir yang paling dianjurkan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterkaitan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya adalah dengan memperbanyak sholawat. Dan telah banyak sekali contoh model bacaan sholawat yang tersebar di tengah-tengah kita, yang mana kedua ungkapan zikir dan sholawat ini hendaknya kita diminta untuk memperbanyak. Yang teringat ada sebuah kisah betapa orang yang senantiasa bersyukur itu berbeda dengan orang yang tidak bersyukur. Tadi Ustadz Acok membacakan, kalau tidak salah itu dalam surat Al-Baqarah, Allah menegur, menyebut musuhnya itu. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah itu kan pengennya disayang Allah, pengennya itu dikasihi Allah. Tapi kalau disebut sama Allah sebagai musuh, sebagai lawan, salah milih lawan berarti kita. Kalau kita bermusuhan dengan manusia, itu bisa menang, bisa kalah. Tapi kalau bermusuhannya sama Allah, 0% kemungkinan kita bisa menang. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang suka mendebat, orang-orang yang suka berbuat zalim, orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ini sebagai aladul khisam, orang yang keras perlawanannya, keras penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa naudzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kalau ingat ini Pak Haji, wah ini air. Biasanya yang naruhkan ke sini itu biasanya almarhum Pak Jun, marbot kita. Hanya kita bacakan dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebahagiaan, kesyukuran orang yang senantiasa sering istiqomah berada di sebuah majelis kebaikan, majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan itu adalah manakala sudah tidak ada, masih dikenang, masih diingat, lebih-lebih masih didoakan. Itu hebatnya orang yang sering nampak, sering kelihatan, sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena poros dalam agama ini adalah takwa. Maka segala apapun yang berkaitan dengan takwa itu pasti baik. Orang itu punya harta, hartanya mendekatkan kepada Allah, berarti hartanya mengajak dia untuk bertakwa. Bagus harta yang seperti itu. Orang punya teman,
Teman itu mengingatkan dia akan Allah, mengajak dia makin dekat dengan Allah, berarti teman itu teman yang baik. Jangan dilepaskan, jangan dijauhi, jangan dimusuhi. Karena zaman sekarang mendapat teman yang setiap baru kita lihat mukanya ingat Allah, nah itu mahal itu. Ya, coba pikirkan masing-masing, punya nggak kita teman seperti itu? Setiap kita dekat sama dia, kita dengar suaranya, kita lihat mukanya, oh ingat Allah. Artinya pengen beramal, pengen berbuat, pengen taat, pengen menjauhi maksiat. Jadi teman semacam ini teman yang mengajak kepada ketakwaan. Semuanya silahkan dikiaskan masing-masing. Ya harta, ya teman, ya ilmu. Kalau kita semakin dekat kepada Allah, maka itu ilmu yang baik. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita diminta dalam hidup ini untuk berlaku adil. Adil kepada Allah itu salah satunya adalah ketika ada kesyukuran kita sebut, ketika ada nikmat kita tampakkan, kita sebutkan, kita sampaikan kepada orang-orang, oh alhamdulillah saya naik pangkat, oh alhamdulillah saya punya cucu, oh alhamdulillah saya sudah lulus, oh alhamdulillah saya dapat rezeki. Tapi kenyataannya dalam hidup kita kadang kita tidak berlaku adil kepada Allah. Contohnya apa? Kita hanya menyebut masalah kita, persoalan hidup kita, kesulitan kita, kegetiran kita, kesedihan kita, kehilangan kita. Aduh, hidup nih kok gini sekali ya, susah sekali, saya habis ditipu orang, saya ini. Yang diingat yang sulit, yang susah. Seakan-akan Allah itu tidak maha pengasih, maha penyayang. Yang diingat, yang disebut yang susah-susahnya saja. Itu yang ditampakkan, itu yang diposting, itu yang dijadikan status, itu yang seterusnya. Tapi ketika ada kenikmatan, dia tidak pernah tampakkan, tidak pernah tunjukkan. Memang garis pembatas antara pamer sama syukur itu tipis. Ya, kembali kepada hati masing-masing. Tetapi semakin kita sering bersyukur, sejatinya kita sedang berusaha berlaku adil kepada Allah. Allah ini maha mengadili kita, kita nggak bisa mengadili Allah. Tapi setidaknya kita berupaya agar kita menjadi hamba yang tahu diri. Masalahnya syukur ini kan nggak perlu modal. Orang bilang alhamdulillah itu mau 1000 kali sehari, nggak perlu dia bayar. Tapi banyak orang tidak mampu, maka tepatlah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali, sedikit nih Allah yang bilang nih. Bukan survei dari badan apa namanya riset dan tapi Allah yang menyatakan, yang memvonis, yang mengklaim wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur. Pandai bersyukur itu saja sudah berlaku adil kepada Allah. Maka sejak bangun tidur, Bapak Ibu, jamaah sekalian, kita sebenarnya sudah dihadapkan kepada pilihan. Kita ingin menjadi hamba yang bersyukur atau kufur. Di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang al-ibadah nau'ani. Dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan bahwasanya ibadah itu ada dua bentuk, dua macam. Yang review sedikit. Yang pertama adalah dengan iktisab. Iktisab itu dengan modal tenaga, modal waktu, modal kekuatan, modal niat. Apa contohnya? Sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, umroh itu dengan iktisab. Kita melakukan, kita aktif. Pembahasan ini sudah sangat banyak dibahas oleh alim ulama, tuan guru, dai-dai kita. Yang kedua adalah ijtinab. Ijtinab itu adalah menghindari maksiat, menjauh maksiat. Setiap ada keinginan maksiat, tahan dirinya. Ijtinab itu artinya menjauhi, tidak melakukan, dia lebih pasif. Tetapi pahalanya tidak kalah besar. Ibarat kita sedang sakit, kita punya dua proses kesembuhan.
Yang satu kita dikasih obat oleh dokter yang kalau kita konsumsi obat itu kita bisa sembuh asbab itu. Atau yang kedua kita diminta sama dokter, Pak, Bu, Anda ini sakit ini, saya nggak kasih obat, saya nggak punya obat, Anda cukup tidak makan ini, tidak minum ini. Ini adalah bentuk yang ijtinab. Sederhananya begitu. Kalau yang iktisab, kita minum obat agar sembuh atas izin Allah. Yang kedua, ijtinab itu kita nggak perlu minum obat, nggak perlu konsumsi apa, cukup menahan diri dari tidak mau makan sesuatu yang dengan kita makan itu makin memperparah sakit kita. Atau dalam bahasa lain, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada obat. Bapak Ibu kalau punya penyakit tertentu misalnya begitu, maka menahan diri untuk tidak sering makan itu sebenarnya sedang mengobati dan menyembuhkan diri. Jadi tinggal kita pilih nih, kita mau yang amalan iktisab, kalau iktisab jelas kita lakukan, atau tambah lagi dengan ijtinab. Bahkan para ulama lebih afdol untuk saat ini melakukan amaliyah ijtinab. Lebih afdol bukan berarti tidak sholat, bukan berarti tidak zikir, bukan berarti tidak mengaji dan seterusnya. Yang wajib-wajib tetap dilakukan. Amalan sedikit tetapi ijtinabnya kencang, bagus. Ya. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak makan haram, tidak melihat yang dimurkai Allah, tidak berbicara fitnah dan seterusnya. Ini bagian daripada ijtinab. Maka yang melakukan iktisab yang pokok-pokok ditambah tidak melakukan yang buruk-buruk itu sebenarnya sudah cukup. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Daripada melakukan banyak amal tetapi keburukannya juga tidak ditahan. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin itu, ijtinab aula minal iktisab fi ba'dihin, dalam beberapa keadaan dan beberapa kemungkinan. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita ini kalau berbicara agama itu tidak afdol kalau tidak pakai dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da al-himyah. Obat terbaik, cara terbaik atau keaslian sesuatu untuk bisa menjadi obat itu adalah al-himyah, menahan diri. Tidak semua orang bisa menahan diri. Tidak semua orang pandai menahan diri. Ibarat mobil, kita nggak bicara era matic nih. Mobil itu, mobil yang lama itu, ya, yang masih manual itu ada namanya gas, ada namanya rem. Antara gas dan rem itu ada namanya kopling. Ada saat kita harus ngegas. Ngegas itu ketika kita memang harus menyampaikan yang baik-baik. Amar ma'ruf itu gas. Gas, ayo, mari, aja. Tapi tidak semua orang berani untuk itu. Yang punya kekuatan bisa memaksa yang lemah. Yang pintar bisa mengajak yang kalah pintar. Yang punya jabatan bisa mengajak orang yang tidak punya jabatan misalnya. Tetapi untuk nahi mungkar ini tampaknya kita bisa mulai dari diri kita. Menahan diri untuk tidak melakukan itu bisa diawali dari diri, mengajak kepada keluarga. Di sini mayoritas bapak punya istri, punya anak, punya saudara, punya ibu. Itu semuanya adalah orang-orang perempuan-perempuan yang melekat sama kita, yang akan ada pertanggungjawaban dunia maupun akhirat. Kita punya saudara kita begitu menikah, ya udah tanggung jawab suaminya. Ibu, bapak kita sudah meninggal, itu menjadi tanggung jawab kita. Kita punya anak sebelum menikah masih menjadi tanggung jawab kita. Maka kita ini diminta untuk al-himyah. Himyah itu menahan diri, mengajak orang-orang sekitar kita agar bisa tidak terjerumus kepada yang namanya maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang pernah bertanya begini nih,
apa fungsi doa? Apa fungsi daripada kita minta sama Allah sedangkan takdir itu sudah ditentukan? Ini menarik. Saya kalau dapat pertanyaan-pertanyaan gini tuh sebisa mungkin pengen nyarinya tuh dari sirah atau dari kisah para nabi atau para sahabat. Lalu saya cari ada sebuah kisah tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita ketahui Nabi Musa ini digelari Kalimullah ya. Kalimullah itu artinya Nabi yang punya akses VVIP, akses langsung bertemu, artinya berbicara dengan Allah tanpa perantara, tanpa penerjemah. Jadi kapan Nabi Musa pengen bicara sama Allah itu punya akses, direct akses langsung. Beliau didatangi oleh seorang wanita tua yang katakanlah dia mandul begitu, tidak punya anak. Sampai usia senja setelah menikah puluhan tahun gitu ya, tidak punya anak, lalu minta kepada Nabi Musa karena dia tahu Nabi Musa itu punya akses langsung dan digelari Kalimullah yang bisa berbicara dengan Allah tanpa perantara. Wahai Nabi Musa, tolong mintakan kepada Allah, saya ini sudah tidak terhitung doa saya kepada Allah, tolong mintakan kepada Allah, siapa tahu ada titik terang nih, saya ini minta keturunan. Semua nikmat Allah itu banyak sudah saya syukuri, tapi rasanya kalau seandainya punya anak kayaknya ya Allah makin indah rasanya hidup sebelum saya meninggal. Karena secara kalkulasi dan hitungan manusia dia sudah tua, renta, kemungkinan hamilnya udah sangat minim. Maka Nabi Musa menggunakan hak eksklusif tadi untuk minta kepada Allah, wahai Allah begini, ini ada hambamu yang meskipun saya tidak kasih tahu engkau pasti maha tahu. Jadi kita tuh sebenarnya ketika berdoa itu tidak sedang ngasih tahu Allah dengan arti Allah nggak tahu, salah. Ketika kita berdoa itu sebenarnya kita sedang mencoba merayu Allah karena Allah sudah tahu masalah kita. Bukan ya Allah saya ini nggak punya uang ya Allah, bukan berarti Allah nggak tahu lantas kita kasih tahu jadi tahu, enggak gitu. Jadi Nabi Musa itu bilang, ya Allah engkau maha tahu hambamu yang si fulanah itu, di kita kalau dalam kajian nyebut fulan itu artinya si A gitu ya, fulanah itu untuk yang perempuan, fulan itu untuk yang anonim tidak diketahui, si fulanah itu begini. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab ya, enak ya kalau jadi Nabi Musa ngomong dijawab. Kita WA seseorang yang kita sayang saja begitu dibalas rasanya enak gitu, apalagi ngomong sama pencipta kita yang langsung dibalas, nggak pakai WA langsung. Wahai Musa, sungguhnya takdirku, ketetapanku menyatakan bahwasanya dia sampai akhir hayatnya itu tidak punya anak. Nah disorilah, begitulah kurang lebih. Baik, nggak tega Nabi Musa ini mau bilang itu, nggak tega. Akhirnya dia pergi. Beberapa tahun nggak ketemu dengan wanita tua itu. Ketemu beberapa tahun setelahnya dia lihat wanita tua ini menggendong bayi. Ini siapa ini? Wahai ibu, siapa yang kau gendong? Alhamdulillah, doa kita, doaku dan doamu, doa kita ini makbul. Allah mengabulkan doaku, permintaanku, dan juga melaluimu wahai Musa aku punya keturunan. Nabi Musa nggak ngomong apa-apa. Lalu dia gunakan akses pribadi lagi untuk bertanya kepada Allah, penasaran nih, wahai Allah. Karena kalau orang, nah ini pernah jadi sorotan orang liberal, Tuhan itu berarti tidak konsisten nih, katanya sudah ditetapkan tidak punya keturunan, kok punya, berarti nggak konsisten nih, pelin-pelan dan seterusnya. Nabi Musa untungnya kisah itu tidak terpotong sampai di situ. Kita bisa bayangkan kalau misalnya Nabi Musa dimintai tolong doa, lalu minta doa, Allah jawab enggak, takdirku dia tuh nggak punya anak, selesai. Atau tambah sedikit lagi, dia ternyata perempuan tuh akhirnya punya anak, titik di situ. Bayangkan kalau kisah itu selesai di situ, oh itu jadi santapan orang-orang benci Islam. Tuhannya saja enggak punya komitmen, enggak punya keistiqomahan, enggak punya integritas, macam lah bahasa-bahasa. Ternyata ada lanjutannya.
Jadi orang itu kalau ngaji kalau bisa selesai, kalau bisa baca buku itu tuntas, kalau bisa talaki dari guru itu kalau bisa sampai dapat ijazahnya. Ijazah dalam tradisi keilmuan pesantren, dalam tradisi salafun soleh, hazanah Islam itu tidak mesti dalam lembar kertas. Kalau kata Rocky Gerung itu kan ijazah itu bukti orang pernah sekolah saja, bukan bukti orang pernah berpikir. Tapi kalau ijazah dalam tradisi keilmuan Islam itu adalah a'jaztuka, jadi dia dapat pengijazahan, restu ridhonya guru itu sampai. Makanya pada dalam tradisi keilmuan Islam itu biasanya silsilatul ilmnya itu dijaga. Anda punya guru, belajar dari guru, gurunya punya guru, kalau bisa cari lagi ilmu ke atas. Jadi guru kita tuh punya guru misalnya 5, kalau bisa cicil sedikit sampai sanad ilmunya itu nyambung, nyampe dan sempurna. Maka Nabi Musa bertanya, ya Allah, engkau bilang saat doaku yang terakhir tentang si ibu itu, engkau tetapkan dia, takdirkan dia tidak punya keturunan. Insyaallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya ini malu, saya ini dirayu terus, diminta terus, dia tidak pernah putus asa, dia husnuzon terus kepada saya. Ini dalil, ini bukti bahwa doa itu satu, maknanya dia adalah ibadah, mau dijawab atau tidak ibadah bagi kita, ibadah bagi yang berdoa. Yang kedua adalah ijabah bagi yang berdoa. Ibadah, ijabah. Ijabah itu apa maksudnya? Kalau Allah tentukan A, bisa saja dia kebalikannya. Kalau Allah katakan iya, dengan doa itu bisa dirubah takdir itu. Ini bukti bahwasanya Allah itu memberikan peluang pada manusia untuk berikhtiar melalui doa. Sempurnanya ikhtiar itu dengan berdoa. Bapak Ibu yang kesini naik motor, parkir di parkiran, kuncinya digantung, nempel, hilang, kan saya sudah tawakal ya Allah. Bisa nggak dibilang gitu? Enggak, kenapa? Karena dia ikhtiarnya nggak sempurna. Kuncinya ditempelin, masih gantung di motornya. Motor saya mana ada kuncinya, nggak ada. Ngomong-ngomong kunci sendiri masa lupa. Zaki ada ya kuncinya. Jadi orang itu dikatakan tawakal itu kalau sudah naik motor, dia kunci yang benar, ada gembok dia rantai, terus ternyata diangkat sama motor-motornya hilang, nah itu udah tawakalnya benar, ikhtiarnya sempurna, tawakal, tutup dengan doa, ya Allah, bismillah tawakal doa Allah. Jadi kita itu kalau berusaha tuh sempurnakan ikhtiar, tawakal, tutup dengan doa. Jadi Nabi Musa baru dapat jawaban, ternyata semakin yakin bahwasanya doa itu bisa merubah, tentu atas izin Allah. Jadi kita bisa bayangkan kalau Allah mengatakan saya malu, itu kira-kira sampai berapa kali perempuan itu berdoa. Nah, kita ini kadang berdoa baru 5 kali, 10 kali. Mana katanya doa bisa mengijabah yang mustahil. Akhirnya tidak percaya, akhirnya suuzon, akhirnya putus asa, pesimis melihat agama. Padahal bisa jadi kita dibandingin perempuan tua tadi yang pengen keturunan tuh kalah berkali-kali lipat, banyaknya, seringnya, khusyuknya. Jadi Allah tuh mengatakan dirinya yang maha mulia malu untuk tidak mengabulkan, saking sering, saking tulus, saking ikhlas, dan saking husnuzonnya orang yang berdoa ini pada Allah. Itu dari Nabi Musa. Makanya salah satu gelar, salah satu asma dan sifat Allah itu adalah As-Sami'. Kita bayangkan Nabi Yunus nih. Nabi Yunus itu kan nggak main-main. Kalau Bapak Ibu terkunci di sebuah tempat, di situ tidak ada orang, lalu
teriak, tolong, tolong, tolong. Itu masih dalam satu ikatan, karena masih di atas tanah, masih di samping jalan, masih di atas bumi. Tapi kok Nabi Yunus ini sudah di dalam perut ikan, sudah di dalam dasar laut, sudah di tengah malam. Jadi 3 kegelapan itu menjadi pembatas antara dirinya dengan orang di sekitarnya. Di dasar laut, tengah malam, di perut ikan. Tetapi zikir, wirid dan makanannya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka sangat dianjurkan kepada yang berdoa, memimpin doa setelah memuji Allah, ya, bersalawat kepada Rasulullah, untuk mengakui kita itu lemah, Allah itu kuat. Mengakui kita banyak dosa, Allah itu pengampun, Allah itu pemaaf. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bisa la ilaha illa anta subhanaka inni, atau kalau pakai pemimpin kita gitu, inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna, itu doanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika diusir dari surga. Jadi bayangkan tuh, Nabi Yunus itu berdoa itu dengan satu keyakinan Allah maha mendengar. Maha mendengar di dalam keheningan malam, dalam-dalamnya samudra, di dalam paus itu. Dan ya, ada yang mengatakan paus, ada yang mengatakan ikan nun, ya intinya ikan gitu ya. Dan itu Allah maha mendengar. Bahkan yang belum terucap oleh kita dalam desiran hati kita saja Allah sudah tahu. Nah, makanya kita ini kalau berdoa itu harus yakin bahwasanya Allah pasti tahu, Allah pasti dengar. Nah, terserah Allah. Makanya kalau Sayyidina Ali itu kan pernah dibilang, kalau saya diterima doa saya bersyukur 1 kali. Kalau tidak diterima, saya berkali-kali lebih senang. Kenapa? Karena kalau saya bersyukur keinginan saya tercapai itu karena kadang nafsu saya main di situ, itu maunya saya. Tapi kalau tidak diterima, itu saya yakin Allah lebih indah rencananya, lebih paham, lebih mengerti. Maka terkait doa ini tetaplah minta jamaah. Apapun kita bebas minta sama Allah. Urusan dunia, urusan akhirat, ya, tapi komposisinya harus kalau bisa banyakkan yang akhirat itu. Apalagi waktu-waktu mustajab, ya. Waktu-waktu mustajab itu perbanyak. Di sujud, sebelum salam, antara azan dan iqamah, ketika hujan, ketika safar, ketika sakit, hari Jumat, ya, ketika khutbah itu jangan remehkan itu. Makanya kesempatan itu, masya Allah ya, kesempatan itu emang tidak banyak yang memanfaatkan, karena bisa jadi jamaah kita sebagian besarnya mungkin terlelap dalam tidurnya, atau bahkan tidak tahu bahwasanya waktu yang sesingkat itu ada rahasianya. Ya, makanya pentingnya mengaji, pentingnya menghadiri majelis ilmu, pentingnya mendengar ceramah-ceramah agama atau membaca buku. Oh, ternyata waktu singkat duduknya khotib di antara 2 khutbah itu adalah waktu mustajabnya doa. Jadi minta saja, yang langsung inti itu ya, kalau dikatakan doa sapu jagat itu Rabbana atina itu selesai. Tapi boleh detail-detail, tapi yang langsung inti. Urusan dunia satu, urusan husnul khotimah satu, karena husnul khotimah ini kan kematian tuh jembatan antara hidup dan mati begitu ya. Jadi dia dimintakan satu, minta hajat apa yang kita paling urgen tentang dunia ini, itu sampaikan pakai bahasa apapun. Yang kedua minta husnul khotimah, yang ketiga minta masuk surga bersama Rasulullah. Itu sebenarnya sudah cukup 3 itu. Tutup pakai Rabbana atina. Karena khotib di masjid-masjid kita kan beda-beda itu. Artinya ada yang duduknya itu singkat, ada yang menengah, ada yang agak panjang. Ini kadang saking singkatnya kita baru ya Allah,
Semoga saya alhamdulillah sudah yang kedua ya, belum sempat. Ya, makanya harus siap, harus sigap, harus memanfaatkan celah yang sedikit. Maka ijtinab, kata dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali itu mengatakan yang perlu dijaga itu ya adalah satu, pekan lalu sudah kita bahas, mata. Yang kedua adalah lisan. Yang ketiga hati. Yang keempat perut. Empatnya: mata, lisan, hati, perut. Lisan itu masya Allah, lisan ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, ajaat, seruan untuk melakukan amal soleh, dan ajakan kita itu diamini, dilakukan, menjadi penggugah, menjadi asbab berlakunya amal jama'i secara kolektif maupun individu, maka orang yang mengajak itu dapat saham kebaikan. Jadi kita ngajak orang sholat itu saham kebaikan. Saya betul-betul ingat dengan mahrum Pak Mahsun itu dikatakan bahwasanya orang yang terbiasa dalam doa memanggil orang untuk mengingat Allah, untuk kembali kepada Allah, salah satunya muazzin, itu akan dibangkitkan di hari kiamat dengan leher yang panjang, kata Rasulullah. Leher yang panjang ini adalah bahasa kiasan, bukan seperti jerapah. Ya, aneh sekali misalnya kita lagi gini tiba-tiba lehernya panjang sendiri. Ya. Jadi ada majazi, ada maknawi. Maknawi itu hakikat, majazi itu yang perumpamaan. Itu artinya saking mulianya dia sehingga dia itu berbeda dibandingkan yang lainnya. Entah bentuknya nanti makin paling bersinar, ya, paling bercahaya, paling ganteng, paling apa, itu kuasa Allah tuh. Tapi kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ya kita harus yakin. Maka dan seberapa banyak makhluk yang mendengar suara seruan azan itu memintakan ampun pada orang tersebut. Maka surat At-Tin, ya, salah satu ungkapan potongan daripada firman Allah dalam surat At-Tin yang paling menyemangati kita untuk terus istiqomah beramal soleh itu adalah falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang sudah terbiasa melakukan amal soleh, melakukan satu amalan, dia sudah jadikan amalan harian, tirakatnya dia. Ternyata ada satu dua keadaan dia tidak melakukan itu karena sakit, karena ada tamu, karena kesibukan yang menghalangi dia, padahal dia ingin. Contoh sederhana yang paling sering saya sampaikan adalah sholat duha. Orang yang terbiasa sholat duha, sehingga sudah dia niat sholat duha, ternyata ada tamu yang tidak bisa dia tinggal, ada kesibukan yang tidak bisa dia tinggalkan, atau dia sakit sehingga kelewatan. Itu falahum ajrun ghairu mamnun, tercatat baginya seakan-akan sudah sholat. Syaratnya apa? Harus istiqomah. Ini baru 3 kali, oh falahum ajrun ghairu mamnun, hari keempat enggak, saya sudah niat aja, terus cari-cari kesibukan, akhirnya datang waktu zuhur nggak bisa. Jadi falahum ajrun ghairu mamnun ini harus menjadi tirakat dia sehari-hari, dan sampai pada level kalau tidak melakukan itu tidak enak rasa hati, tidak nyaman. Nah, itu sudah menjadi tirakat yang istiqomah. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, betapa amalan ijtinab itu artinya menghindari perbuatan-perbuatan yang dibenci, dimurkai Allah, itu sangat besar pahalanya selain yang iktisab. Iktisab tetap kita lakukan, sholat, ya, ngaji, zikir, sedekah, itu iktisab. Ijtinab ini jangan ditinggalkan, ya, menahan diri, menahan mata, menahan lisan, menahan hati, menahan perut untuk tidak mengambil hak, mengambil milik, itu kan bahaya. Jadi ijtinab ini agar menjadi pemikiran kita juga bahwa selain amalan-amalan yang bersifat aktif, ada amal-amalan yang bersifat pasif, dalam artian cukup dengan menahan diri untuk tidak melakukan yang dimurkai Allah,
kita niatkan itu sebagai ibadah. Ya Allah, saya bangun tidur nih, saya berniat tidak mencuri. Ya Allah, saya berniat tidak ngomongin orang. Ya Allah, saya berniat tidak ini, tidak ini. Sudah, semoga itu jadi amalan kita, jadi ibadah. Takutlah kita kalau kita menjadi musuh Allah, apalagi memusuhi Allah, tidak akan menang sudah. Ya, tidak akan menang, tidak akan tenang.